Hingga akhirnya datanglah pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, yang terdiri dari pasukan biasa, lalu para pejabat kerajaan, lalu Gajah Mada, dan di baris paling belakang ada Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya. Mulailah pertempuran dahsyat berkecamuk. Pada tahun 1319, di kota Trowulan yang merupakan ibu kota negara Majapahit, terjadi pemberontakan yang dipimpin Rakuti. Karena merasa tidak puas dengan keputusan raja, dia berpikir raja terlalu lemah. Karena pasukannya begitu kuat, dia berhasil menduduki ibu kota. Untungnya sang Prabu Jayanagara sekeluarga, dibantu Gajah Mada yang saat itu masih berpangkat prajurit biasa, berhasil membawa kabur ke desa Bedandar. Setelah keadaan aman di ibu kota, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan, lalu mengumpulkan pasukan dan pergi ke wilayah Tumapel untuk menyerang Rakuti. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada bersama pasukannya, pasukan Rakuti berhasil dikalahkan. Atas jasa ini, Prabu Jayanagara menganugerahi jabatan kepada Gajah Mada berupa menjadi patih di wilayah Kahuripan. 2 tahun kemudian menjadi patih wilayah Daha. Pada tahun 1328, Prabu Jayanagara meninggal. Karena tidak memiliki anak, tahta kerajaan turun ke adiknya yang saat itu menjabat menjadi rani di Kahuripan, yaitu Tribuana Tunggadewi. Di tahun 1331, Ratu Tribuana mengundang seluruh patih di wilayah istana untuk berhadir ke kerajaan. Ternyata patih Sadeng dan Keta tidak hadir. Ratu Tribuana mengartikan itu sebagai aksi pemberontakan. Lalu dia mengutus mata-mata untuk pergi ke sana. Ternyata benar, mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang ibu kota. Angkatan perang Sadeng terkenal dengan pasukan gajahnya. Selain itu, mereka juga dipimpin seorang mantan panglima andalan Majapahit, yaitu Werota Wiragati. Dan juga karena mereka dendam kepada kerajaan atas terbunuhnya Patih Nambi di tahun 1316, mereka juga melatih rakyat selama 16 tahun untuk menjadi prajurit tangguh. Ratu Tribuana ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Dia pun mengutus Gajah Mada untuk pergi ke Sadeng membawa pesan damai. Akan tetapi, Rakembar mendahului langkah Gajah Mada. Dia dan pasukan lebih dulu datang ke sana dan mengepung Sadeng. Alhasil, orang Sadeng dan Keta juga melawan. Gajah Mada merasa sangat kecewa, akan tetapi pemberontakan ini harus dipadamkan. Tak bisa dihindari, terjadilah peperangan di Sadeng. Gajah Mada yang dibantu Aditya Warman berhasil mengalahkan orang Sadeng dan Keta, dan pemberontakan di ibu kota tidak jadi dilaksanakan. Usai peristiwa itu, pada tahun 1336, Ratu Tribuana mengangkat Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Dan di hadapan Ratu Tribuana, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Ia bersumpah akan menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di tahun 1339, Gajah Mada mulai melaksanakan sumpahnya dibantu Laksamana Nala. Dia bersama pasukan mulai mengarungi lautan untuk melakukan penaklukan ke Pulau Suwarna Dwipa. Lalu melanjutkan ke Pulau Bintan, dan selanjutnya ke Semenanjung Malaya. Dan di tahun 1343, bersama Arya Damar, dia berhasil menaklukkan Bedahulu, lalu Gurun, dan wilayah Nusa Tanjung Nagara. Hingga di tahun 1350, di saat kerajaan Majapahit berkehidupan makmur dan kekuasaannya makin luas, cerita duka terdengar di istana. Ibu Garatri yang merupakan ibu dari Ratu Tribuana meninggal dunia.
Karena Ratu Tribuana menjadi ratu untuk mewakili sang ibu, akhirnya dia mengundurkan diri dari pemerintahan. Setelah itu, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kendati demikian, Ratu Tribuana masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada terus melakukan invasi ke wilayah timur. Dan pada tahun 1357, hampir seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan sayangnya, di Pulau Jawa masih ada tersisa wilayah yang terbebas dari taklukan Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Tak ada alasan untuk Gajah Mada menyerang kerajaan ini, selain karena kekerabatan kerajaan. Kerajaan Sunda juga termasuk kerajaan yang sangat kuat. Hingga suatu hari, Prabu Hayam Wuruk ingin menikahi putri dari Prabu Linggabuana, sang Raja Sunda, yaitu Putri Dayah Pitaloka. Hal ini bukan karena diplomasi politik atau ingin memperluas kekuasaan Majapahit, tapi murni karena cinta. Akhirnya, Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang menteri, pergi ke tanah Sunda untuk melamarkan untuknya Putri Sunda, anak dari Prabu Linggabuana. Alhasil, berangkatlah Madu itu, dan beberapa hari kemudian, Madu kembali ke Majapahit dengan kabar gembira. Raja Sunda menerima lamaran Prabu Hayam Wuruk, dan beberapa hari lagi rombongan Sunda akan tiba di tanah Majapahit. Prabu Hayam Wuruk beserta keluarga pun mulai menyiapkan semua sesuatu untuk menyambut tamu dari Sunda nanti. Dan benar saja, di Sunda, Prabu Linggabuana dan Putri Pitaloka, juga keluarga beserta orang-orang istana, juga para prajurit bersiap berangkat menggunakan 200 kapal besar, dikawal 1.500 kapal kecil, menuju ke pelabuhan Bubat. Sesampainya rombongan Sunda di Bubat, langsung Patih Bubat berangkat ke ibu kota untuk mengabarkan ke istana kalau rombongan Raja Sunda telah sampai di Bubat. Mendengar kabar itu, Prabu Hayam Wuruk beserta keluarga merasa sangat senang. Apalagi mereka sudah bersiap-siap dengan cara menghiasi istana dan mereka ingin berangkat untuk menyambut mereka. Sedangkan Gajah Mada berpikir ini adalah peluang untuk menaklukkan Sunda. Alhasil, Gajah Mada melarang mereka untuk berangkat ke Bubat. Dia berpendapat tak pantas Raja Agung Majapahit menyambut seorang raja bawahan seperti Raja Sunda. Para menteri terkejut mendengar kemarahan Gajah Mada. Namun, mereka terlalu takut karena Gajah Mada termasuk panglima senior di Majapahit. Begitupun juga Prabu Hayam Wuruk memilih menuruti kemauan Gajah Mada. Di Bubat, Prabu Linggabuana mendengar desas-desus tentang sikap ketidaksukaan Gajah Mada terhadap rombongan Sunda. Dia pun mengirim Patih Anipaken beserta 300 prajurit ke Majapahit untuk menghadap Gajah Mada. Mereka ingin menjelaskan bahwasanya Prabu Linggabuana menerima pinangan Prabu Hayam Wuruk sebagai menantunya. Namun, jawaban Patih Gajah Mada penuh dengan penghinaan. Dia ingin Raja Sunda harus menyerahkan putrinya sebagai persembahan daerah, sebagaimana persembahannya dilakukan daerah taklukan Majapahit lainnya. Tentu saja, utusan Sunda menolak mentah-mentah keinginan Gajah Mada. Percekcokan hebat terjadi. Untung saja, Semaranata Brahmin turun dari istana untuk mencegah pertempuran darah lebih parah. Akhirnya, rombongan prajurit Sunda kembali ke Bubat, dan mereka memberitahukan 2 hari lagi utusan Majapahit akan datang ke Bubat untuk menuntaskan permasalahan ini. 2 hari yang dijanjikan pun tiba. Datanglah 100 prajurit Majapahit. Mereka juga membawa pesan agar menyerahkan Putri Dayah Pitaloka ke Prabu Hayam Wuruk sebagai persembahan wilayah taklukan. Tentu, syarat itu ditolak Prabu Linggabuana dan prajuritnya. Mereka lebih memilih berperang sampai darah penghabisan untuk membela harga diri kerajaan Sunda. Meski mereka menyadari posisinya lemah karena membawa rombongan prajurit tidak banyak, untuk mundur pun balik ke Sunda tidak mungkin karena terlalu jauh. Akhirnya, Prabu Linggabuana mendatangi istri dan anaknya untuk menyampaikan niatnya dan menyuruh mereka pulang ke Sunda. Akan tetapi, mereka bersikeras ingin tetap di Bubat bertahan bersama raja. Mendengar itu, Prabu Linggabuana lebih memilih mengengsingkan istri, anaknya, dan seluruh istri-istri para menteri. Hingga akhirnya,
datanglah pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, yang terdiri dari pasukan biasa, lalu para pejabat kerajaan, lalu Gajah Mada, dan di baris paling belakang ada Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya. Mulailah pertempuran dahsyat berkecamuk. Prajurit Majapahit mulai mengepung tanda perkemahan. Prajurit Sunda pun dengan gagah berani siap mempertahankan harga diri kerajaannya. Banyak korban berjatuhan dari pihak Majapahit, tetapi karena kalah jumlah, prajurit Sunda makin terdesak. Di tengah perang yang berkecamuk, Prabu Linggabonat terbunuh oleh pamannya Prabu Hayam Wuruk. Dan dari sisi lain perang, Patih Anipaken juga terbunuh di tangan Gajah Mada. Akhirnya, seluruh rombongan Sunda dihabisi prajurit Majapahit. Satu-satunya pejabat kerajaan Sunda yang selamat hanyalah Perwira Pitar. Itu pun karena dia berpura mati tergeletak di antara mayat Raja Sunda. Setelah perang usai, Pitar langsung pergi ke pengungsian sembari membawa berita duka kepada permaisuri Raja Sunda. Langsung mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Akhirnya, permaisuri beserta istri, para pejabat kerajaan maju ke medan pertempuran, lalu melakukan bunuh diri di atas jenazah-jenazah suami mereka. Di sisi lain, Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah melihat peperangan ini. Dia kemudian menuju ke pengungsian Putri Dayah Pitaloka. Betapa terkejutnya dia dan langsung pingsan. Ternyata Putri Dayah Pitaloka sudah tewas. Dia juga ikut melakukan bunuh diri. Sejak saat itu, kehidupan Prabu Hayam Wuruk begitu merana hingga dia meninggal dunia.